itu bisa dicek dalam kesempatan di luar pemilu dan pilkada. Jadi hari ini pun dicek juga bisa, besok dicek juga bisa. Menjadi pemilih baru itu sementara mereka belum terdaftar itu gimana nanti? Di PDPB ini nanti KPU buka seperti itu lagi enggak ini kira-kira? Siapa yang warga negara yang berhak ataupun tidak berhak menjadi pemilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilih semua? Selamat berjumpa di podcast perdana KPU Kabupaten Nganjuk bersama saya Cak Beki. Karena ini podcast KPU, pasti dong kita akan bicara tentang masalah kepemiluan. Nah, bersama saya telah hadir Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Nganjuk, Ahmad Zamzami atau sering dipanggil Pak Ahzam. Pak Ahzam, gimana kabarnya? Siap, selamat pagi Mas Beki. Alhamdulillah kabar baik untuk Alhamdulillah. kita. Nah, salah satu hal yang krusial dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah daftar pemilih. Nah, pada podcast perdana ini kita akan ngomong masalah tentang daftar pemilih atau lebih tepatnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tentu Anda bertanya-tanya, ini tidak sedang pemilu dan pilkada, kenapa KPU Kabupaten Nganjuk ngomongin masalah daftar pemilih? Nah, tentu ini ada maksud dan tujuannya. Nah, biar lebih jelas, saya pikir ini waktu dan tempat saya serahkan saja langsung kepada Mas Azam untuk menjelaskan terkait dengan daftar pemilih ini. Monggo Mas Azam. Ya, terima kasih Cak Beki atas kesempatannya. Ya, KPU pada kesempatan kali ini di KPU Kabupaten Kota melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kita kalaupun tidak ada tahapan dalam pilkada atau pemilu, kita tetap melaksanakan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasa kita sebut PDPB. Nah, PDPB itu berlangsung dalam 1 tahun ada 4 kali, kita bagi secara triwulan, jadi 1 tahun ada 4 kali PDPB, yang dimana kita mengacu pada aturan dari PKPU 1 tahun 2025 terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait pemilihan umum. Oke. Gitu. Nah, berarti ini sudah masuk pada triwulan kedua ya? Ya. Triwulan kedua. Nah, lah kenapa untuk yang triwulan pertama kemarin kayaknya ada apa enggak kemarin itu? Ya, terima kasih. Di aturan di PKPU-nya, kalau ketika ada tahapan baik itu pemilu atau pilkada, itu kegiatan PDPB tidak dilaksanakan. Bahwasanya kita tahu bahwasanya kemarin di Januari, Februari, Maret itu masih ada tahapan, baik itu tahapan terkait dengan sengketa di MK, dan juga ada beberapa kabupaten lain yang ada tahapan PSU ya, pemungutan suara ulang. Jadi kita tidak laksanakan, dan kita melaksanakan pada kesempatan triwulan kedua pada bulan ini Juni, dan nanti akan kita plenokan di bulan Juli awal bulan. Gitu. Ya Beki. Berarti PDPB itu dilaksanakan di luar masa tahapan pemilu dan pilkada ya, berarti lebih gitu. mudahnya. Ya. Oke. Nah, untuk PDPB sendiri ini kok 1 tahun bisa dilaksanakan sampai 4 kali. Ini apa sih tujuannya kira-kira? Kalau di KPU Kabupaten Kota itu kita melakukan per 3 bulan sekali atau triwulan. Kalau di KPU Provinsi dan KPU RI itu melakukan kegiatan PDPB itu di 6 bulan sekali atau per semester gitu. Nah, kenapa kok dilakukan PDPB? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat ya di luar sana. Kenapa kok adanya PDPB? Yang pertama, kita memelihara dan memperbarui DPT terakhir di pilkada dan pemilu kemarin. Untuk selanjutnya kita mutakhirkan secara berkelanjutan. Jadi kita update terus. Yang kedua, kita juga menyediakan data informasi pemilih kepada pemilih. Oh, ini saya masih terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Nganjuk ataupun di KPU kabupaten lain. Itu bisa dicek dalam kesempatan di luar
pemilu dan pilkada. Jadi hari Oke. ini pun dicek juga bisa, besok dicek juga bisa, begitu Cak Beki. Oke. Nah, Iya. yang menjadi sasaran dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan nih siapa saja sih kira-kira? Ya, yang pertama sasaran yang akan kami sasar itu yang pertama yang jelas warga negara Indonesia yang Mm-mm. memiliki hak suaranya Ah, atau hak suara. Bisa kita juga menyasar pemilih potensial atau pemilih yang baru saja berusia 17 tahun yang mm-mm. sudah melakukan perekaman KTP. Jadi Oke. yang kemarin di sebelum bulan ini itu masih 16 tahun dan bulan ini sudah 17 tahun, Mm-mm. itu akan kami data atau kami sasar dalam kegiatan PDPB. Yang kedua, itu jika ada pihak keluarga Mm-mm. yang pemilih atau yang bersangkutan itu meninggal dunia, Mm-mm. itu akan juga kami sasar. Karena apa? Yang nantinya ketika pemilih sudah meninggal dunia, itu pemilih akan kami tandai dan kami hilangkan di DPT selanjutnya dalam daftar pemilih. Selanjutnya yang ketiga sasaran kami dalam PDPB Mm-mm. itu kita juga membuka semacam aduan juga laporan kepada masyarakat jika ada keluarganya yang menjadi TNI Polri Cak Beki. Mm-mm. Jadi ketika ada anak, famili ataupun keponakan itu menjadi anggota TNI Polri, Mm-mm. itu monggo juga bisa melaporkan yang akan kami tandai yang selanjutnya nanti di daftar pemilih akan kami Dihapus gitu ya. dihapus karena kita tahu bahwasannya kalau TNI Polri itu tidak memiliki hak suara. Begitu Oke. juga anggota keluarga yang juga sedang atau purnawirawan selesai dari TNI Polri yang sudah purnawirawan itu juga akan kami sasar untuk kegiatan PDPB ini. Cak Alih Beki. status dari TNI Polri menjadi sipil ya. Betul sekali Cak Itu Beki. Ya. nanti akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih ya. Ya. Nah, nah untuk yang ini kan tentu dari apa ya proses pelaksanaan pendaftaran pemilih yang sudah lama kan kita laksanakan pas waktu pilkada kemarin ya. Nah sekarang ini kan durasinya sudah cukup apa ya belum terlalu lama tapi saya pikir sudah selesai pilkada. Setelah itu kan setiap hari ada perubahan umur dari apa penambahan umur ya bagi setiap orang. Nah untuk masyarakat yang ini menjadi pemilih baru itu sementara mereka belum terdaftar itu gimana nanti? Boleh gak mereka misalnya menginformasikan langsung kepada KPU atau harus melalui mekanisme yang seperti apa kira-kira nanti? Ya, ya itu Cak Beki, pentingnya kita mengedukasi bahwasanya pemilih potensial atau pemilih baru bahwasanya kalau mereka sudah berusia 17 tahun itu mereka mempunyai hak suara dalam menentukan baik itu pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Mm-mm. Jadi monggo kalau ada teman-teman atau keluarga yang ketika usianya sudah 17 tahun Mm-mm. bisa menginformasikan ke KPU yang dimana kita juga ada helpdesk-nya Cak Beki. Jadi Oke. secara umum baik itu masyarakat yang ingin melapor ataupun mencari informasi lah, Mm-mm. mencari informasi bisa ke helpdesk-nya. Silakan hubungi di nomor 0851 1752 3518 Oke. ataupun juga bisa melalui formulir yang kita sediakan di alamat s.id Mm-mm. /from pdpb-ng. Untuk nomor apa hotline maupun nomor helpdesk maupun apa link dari formulir ini nanti kita tampilkan di deskripsi di bawah ya. Jadi teman-teman bisa mengklik langsung apa tautan yang ada di deskripsi itu untuk apa menyampaikan informasi terkait dengan daftar pemilihnya. Nah, untuk pemutahiran data pemilih ini biasanya kan KPU ini kan merekrut banyak orang ya, ada
PPK, BPS, terus Pantarlih. Nah, di PDPB ini nanti KPU buka seperti itu lagi enggak ini kira-kira? Iya, ya itu menarik Cak Begi. Ada beberapa temen yang tanya begitu, apakah dalam proses PDPB itu ada rekrutmen badan ad hoc? Ya, kami sampaikan bahwasanya kalau PDPB itu tidak ada perekrutan badan ad hoc. Yang dimana kita tahu Cak Begi, dalam pemutakhiran data pemilih kemarin, baik itu di pemilu ataupun pilkada, kita secara berjenjang itu melakukan rekrutmen badan ad hoc, baik itu mulai dari Pantarlih yang tugasnya mencocokkan dan meneliti data pemilih, juga PPS yang bertanggung jawab di wilayah desa, baik juga PPK yang bertanggung jawab di wilayah kecamatan masing-masing. Tetapi dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kami tidak melakukan rekrutmen badan ad hoc, yang dimana kalau biasanya di pemilu ataupun pilkada itu biasanya ada petugas kita yang mencoklit ya. Kalau di PDPB itu kami hanya melakukan coktas atau pencocokan terbatas saja gitu Cak Begi. Nah, ini berarti ibaratnya coklit versi saset gitu ya? Iya. Versi saset, ya, coklit versi saset. Nah, kalau terbatas, ya, ini tentu kan yang namanya pencocokan data, ini kan KPU butuh sumber data. Nah, kalau ndak ada Pantarlih, ndak ada PPS, ndak ada PPK, itu nanti KPU dapat data dari mana nanti? Ya, benar Cak Begi. Kami kemarin sudah menerima data pemilih berkelanjutan itu melalui KPU RI, yang dimana data tersebut diperoleh dari Kemendagri yang diserahkan kepada KPU RI, dan kemudian oleh KPU RI diserahkan atau dilanjutkan di KPU kabupaten kota masing-masing gitu Cak Begi. Artinya kemarin KPU RI sudah melakukan koordinasi dengan Kemendagri, mendapatkan data itu, terus disinkronisasikan DP4, disinkronisasikan dengan data pemilu atau pilkada terakhir. Jadi data dari Kemendagri disinkronkan dengan data pemilu terakhir, itu nanti diturunkan di KPU kabupaten kota masing-masing sebagai basis data untuk kita melakukan PDPB, yang dimana pada kesempatan kali ini akan kami laksanakan gitu Cak Begi. Nah, data dari pusat itu nanti ya, itu berarti KPU kan nggak punya ini ya, nggak punya personil di tingkatan bawah. Itu nanti dia ngeceknya gimana itu KPU tuh? Iya Cak Begi. Jadi data yang kami terima dari KPU RI itu kan kami secara tidak langsung ya menerima data tersebut, tidak bisa melakukan pencocokan secara langsung kepada pemilih, tetapi kita melakukan yang sifatnya koordinasi. Jadi Cak Begi sesuai dengan PKPU 1 2025 bahwasanya prinsip-prinsip pada PDPB ini salah satunya adalah dalam prinsip inklusif, yang dimana kita menjalin koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mensukseskan permutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Lembaga mana aja itu kira-kira? Ya Cak Begi, perlu saya informasikan kemarin KPU Kabupaten Nganjuk sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk mensukseskan PDPB ini. Yang pertama kemarin di hari Senin kita sudah berkunjung ke Bawaslu dan ke Dinas Dukcapil ya Cak Begi. Terus di hari Selasa kemarin kita di Kodim dan juga di Polres Nganjuk, dan pada hari ini juga kita akan melakukan koordinasi di Rumah Tahanan Nganjuk dan juga Pengadilan Agama Nganjuk. Yang selanjutnya nanti juga akan kami beberapa koordinasi dengan instansi lain seperti di BPJS, seperti di Depak, seperti di Dinas Pendidikan, itu akan kami koordinasi juga ke BPJS, Dinkes juga akan kami koordinasi untuk memperoleh data, apakah data yang
dari instansi tersebut bisa membantu ketika melaksanakan PDPB di triwulan kedua ini, Cak Beki. Nah, berarti itu nanti dari sejumlah instansi yang sudah diajak berkoordinasi itu mensuplai data. Jadi sebagai data tambahan gitu ya. Ya, betul Data ya, Beki. tambahan misalkan kayak tadi ada, kalau tidak salah ada Kemenak ya. Kemenak itu mungkin berkaitan dengan siswa-siswa yang ada di MAN ya, atau mungkin yang pelaksanaan pernikahan di KUA seperti itu ya. Itu berarti nanti akan dicatat semua di situ dan KPU mendapat minta data dari mereka untuk coba disinkronisasi dengan data yang dimiliki KPU seperti itu ya. Iya, betul sekali ya Begi. Jadi kemarin kami sudah menerima data dari KPU RI yang dimana data tersebut dari Kemendagri itu secara utuh itu juga bisa langsung dieksekusi. Tapi kita mempedomani prinsip dalam PDPB, kita juga berkoordinasi di mana data-data yang kita peroleh dari koordinasi dengan lembaga atau instansi lain itu menjadi tambahan atau kita bisa dicocokkan kembali, disandingkan apakah data dari Kemendagri dengan data yang dari instansi itu ada tambahan ataupun tidak. Biar ketika nanti kita menetapkan PDPB itu data semakin akurat Cak Begi gitu. Nah, berarti seperti ini ya, kalau boleh saya ngomong bahwa data-data yang sudah dimiliki KPU dan tambahan data yang disuplai dari instansi yang ada yang sudah dikoordinasi oleh KPU itu akan dikompilasi. Nah, kemudian ketika masyarakat teman-teman pemilih ini mau ngecek datanya sudah terdaftar atau belum, dan ketika ada perubahan data sekalipun itu mereka diperbolehkan ya kita menyampaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk bahwa ini saya ada perubahan data terkait pemilih saya, misalkan perubahan alamat, perubahan status dan sebagainya. Itu berarti KPU saat ini melayani itu ya berarti. Betul sekali Cak Beki. Pada prinsipnya kita selalu melayani teman pemilih yang dimana ketika melapor terkait data pemilih yang bersangkutan, kami secara umum sangat terbuka dalam hal itu Cak Beki. Jadi monggo teman-teman yang akan merubah status atau memperbarui pekerjaan dan alamat yang lain-lain itu monggo datang saja ke KPU. Tetapi yang perlu saya garis bawahi Cak Beki, kita melakukan perubahan data itu tetap memperhatikan yang namanya kelengkapan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Jadi kita bekerja secara de jure berdasarkan kekuatan hukum. Ketika KTP ataupun KK itu sudah berpindah alamat, pecah KK, itu kita menjadi dasarnya itu. Jadi tidak semena-mena bahwasanya pemilih datang ke KPU lapor secara lisan tidak ada buktinya, bukti dukungnya tidak ada, ya kami tidak akan proses. Tetapi kalau itu dibuktikan dengan data dukung, baik itu KTP elektronik terbaru, KK, biodata kependudukan, atau bisa jadi pemilih juga membawa IKD Cak Beki. Jadi menunjukkan IKD yang bersangkutan, bahasanya pemilih itu sudah melakukan pergantian data pribadi mereka. Kalau itu tidak dapat dibuktikan, ya kami mohon maaf tidak dapat proses gitu ya. Nah, berarti ini dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini KPU lebih menekankan untuk masyarakat umum ya. Masyarakat umum itu lebih ditekankan untuk partisipasi aktifnya dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Gitu ya berarti ya. Ya, betul ya Beki. Jadi secara umum KPU itu tidak bisa bekerja secara sendirian, membutuhkan kontribusi baik itu dari instansi atau lembaga terkait, baik itu dari teman pemilih semuanya. Monggo kalaupun ingin menanyakan informasi terkait data pemilih ataupun informasi lain yang berkaitan dengan KPU, monggo segera
datang saja ke kantor KPU di Jalan Widas atau sebelah utaranya SMA 3 Nganjuk. Monggo datang ke situ melaporkan atau menanyakan informasi apa yang ingin ditanyakan oleh pemilih terkait data pemilih ataupun terkait hal-hal yang lain di kewenangan KPU Kabupaten Nganjuk. Oke, terima kasih. Ini bincang-bincangnya terkait data pemilih berkelanjutan, pelaksanaan data pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Baik teman pemilih semua, pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Azam tadi, bahwa ini dilakukan untuk merawat data pemilih yang dimiliki KPU Kabupaten Nganjuk supaya tetap up to date, supaya tetap terjaga data ini tetap mutakhir. Nah, daftar pemilih ini tentu menjadi sebuah hal yang penting dalam pelaksanaan pemilu. Nah, mengutip tulisan dari Profesor Ramlan Subakti, setidaknya ada 3 fungsi daftar pemilih. Pertama, untuk menyatakan siapa yang warga negara yang berhak ataupun tidak berhak menjadi pemilih. Terus kedua, daftar pemilih ini menjadi sarana bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pengadaan logistik pelaksanaan pemilu. Nah, kemudian yang ketiga, daftar pemilih ini sebagai sebuah pengakuan bagi warga negaranya atas kedaulatan rakyat dalam menentukan suaranya pada masa pelaksanaan pemilihan umum. Nah, untuk semuanya yang sudah mengikuti tayangan podcast ini, saya ucapkan terima kasih. Yang suka tayangan ini jangan lupa like dan subscribe-nya untuk kemajuan channel ini, dan kalau bermanfaat silakan di-share untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa follow juga akun media sosial KPU Kabupaten Nganjuk yang sudah tertera di link di deskripsi. Dan Mas Azam, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Ya, sama-sama Cak Buki. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Siap. Teman pemilih semua, terima kasih sudah mengikuti podcast perdana KPU Kabupaten Nganjuk. Saya Cak Beki, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.